saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya /B1/1/2026 SPKT Polda Metro Jaya. Laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, linknya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Roy Suryo laporkan 7 pendukung Jokowi ke Polda Metro. Siapa saja mereka? Pakar telematika Roy Suryo melaporkan 7 pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Metro Jaya, Kamis 8 Januari 2026. Ada 2 klaster yang dilaporkan Roy Suryo tersebut atas dugaan fitnah atau pencemaran nama baik. Pihak-pihak yang dilaporkan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu antara lain A, B, D, F, L, U, dan V. Hari ini tanggal 8 Januari, Mas Suryo melaporkan 7 terlapor. Mereka tentu adalah pendukung Pak Joko Widodo, ujar pengacara Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji di Mapolda Metro Jaya, Kamis 8 Januari 2026. Menurut dia, kliennya melaporkan ke-7 pendukung Jokowi dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia, bukan sebagai tersangka kasus dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi. Pasalnya, Roy Suryo merasa dituduh dan difitnah oleh ke-7 orang pendukung Jokowi tersebut. Laporan Mas Roy itu menggunakan KUHP yang baru, dilaporkan 2 pasal, yaitu pasal 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1. Di dalam hukum pidana kita yang baru ini, pelindungan terhadap kedudukan seorang warga negara dari fitnah dan pencemaran nama baik itu luar biasa, tuturnya. Dia menerangkan, terdapat 2 klaster terlapor. Pertama, 5 terlapor diduga melakukan pencemaran nama baik terkait tuduhan dan fitnah ijazah Roy yang disebut palsu. Roy Suryo merasa harkat dan martabatnya diserang sebagai pribadi yang dilindungi konstitusi dan undang-undang. Klaster kedua, ada 2 terlapor, yaitu terkait dengan tuduhan Mas Roy terlibat di dalam proyek korupsi Hambalang. Pada saat itu, Mas Roy sebagai bagian dari kader Partai Demokrat, jelasnya. Tetapi, perlu saya tegaskan, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya, setidaknya pada saat kami melaporkan ini dan di SPKT, Mas Roy saat itu bukan sebagai terlapor, bukan sebagai tersangka, dan bukan juga sebagai saksi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan proyek Hambalang itu. Jadi, nggak ada kaitannya, kata Abdul. Lalu bagaimana cuplikan videonya? Kita saksikan bersama-sama. Mas Roy menjadi pelapor terhadap 7 orang yang kami duga itu adalah pendukung Pak Joko Widodo, ya. Dan yang dilaporkan oleh Mas Roy dalam konteks bukan karena merasa diserang atau bukan karena dalam konteks tuduhan ijazah palsu dia yang kemudian sudah naik dalam tahap LP Pak Joko Widodo, bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah selama ini Mas Roy dituduh, ya, secara luar biasa, difitnah secara luar biasa terkait dengan kedudukan Mas Roy sebagai seorang warga negara yang harkat dan martabatnya dilindungi oleh konstitusi. Yang dilakukan oleh Mas Roy adalah melaporkan 7 orang yang kalau kita lihat delik kualifikasi deliknya sama dengan yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, yaitu dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Bedanya adalah Pak Joko Widodo melaporkan dan kemudian lahir 8 tersangka itu menggunakan KUHP yang lama, yaitu pasal 310 dan pasal 311. Sekarang yang dilaporkan oleh Mas Roy itu menggunakan KUHP yang baru yang dilaporkan 2 pasal.
yaitu pasal 43 ayat 2, 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1. Ya. Di dalam hukum pidana kita yang baru ini, perlindungan terhadap kedudukan seorang warga negara dari fitnah dan pencemaran nama baik itu luar biasa. Ya, diatur di dalam bab 17 KUHP yang baru, dan luar biasanya di KUHP yang baru ini ada 5 pasal yang secara spesifik dari pasal 433 sampai pasal 437. Dahulu di KUHP yang lama hanya 2 pasal, pasal 310 dan pasal 311. Jadi yang dilaporkan oleh Mas Roy, saya tegaskan kembali lagi, bukan karena kedudukannya sebagai seorang tersangka, tidak, tetapi karena kedudukannya sebagai seorang warga negara yang punya hak dan dilindungi oleh konstitusi dan dilindungi oleh hukum, mempunyai hak untuk melaporkan siapa saja yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu hal yang pertama, ya. Yang dilaporkan Mas Roy ini ada 2 klaster. Klaster pertama adalah klaster di mana ada 5 terlapor yang diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan dan fitnah bahwa ijazah Mas Roy adalah ijazah palsu, ya. Dan kemudian ada penyerangan terhadap harkat dan martabatnya Mas Roy sebagai seorang pribadi kodrati yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Itu klaster pertama. Dan klaster kedua ada 2 terlapor, yaitu terkait dengan tuduhan bahwa Mas Roy terlibat di dalam proyek korupsi Hambalang. Pada saat itu Mas Roy sebagai bagian dari kader Partai Demokrat. Sahabat, kasus ini menegaskan bahwa ruang publik kian keras dan batas antara kritik, tudingan serta fitnah semakin kabur. Ketika perbedaan pandangan politik berujung ke meja hukum, itu menjadi tanda bahwa demokrasi sedang diuji kedewasaan para pendukungnya. Hukum seharusnya menjadi penegak keadilan, bukan alat saling membungkam, dan kebenaran pada akhirnya hanya bisa diuji oleh fakta, bukan oleh kebisingan. Demikianlah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.